Anda kembali menyaksikan debat pamungkas calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku 2024. Pada sesi kali ini kita akan menyaksikan pasangan calon saling berargumentasi, beradu gagasan. Kami mengingatkan bagi para pasangan calon, pertanyaan yang dilontarkan apabila terdapat singkatan, akronim maupun terminologi asing harus dijelaskan terlebih dahulu. Masing-masing paslon memiliki waktu 30 detik untuk bertanya, lalu 1,5 menit untuk menjawab, kemudian merespon dan menanggapi selama 1 menit. Sesuai dengan kesepakatan di technical meeting, urutan bertanya berlaku searah jarum jam, dimulai dari paslon 1 bertanya, lalu paslon 2 menjawab, kemudian paslon 3 merespon dan paslon 1 menanggapi di akhir. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 30 detik, silakan. Baik, untuk pasangan nomor urut 2, sesuai dengan kita melihat kaitan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Bapak Murad kemarin sebelum turun, di sini kami minta untuk Bapak memberikan penjelasan konkret ya tentang bagaimana langkah Bapak yang Bapak ambil terkait masalah utang SMI. Terima kasih. Baik, waktu habis, kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit, silakan. SMI. Jadi begini, SMI ini dulu waktu COVID-19 kita dipotong APBD kita. Provinsi Maluku pun dipotong 800 miliar. Padahal APBD kita cuma 3,2 miliar, 3 triliun. Jadi setelah selesai COVID, kita dipanggil oleh PT SMI yang adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Mereka menanyakan kepada kita, mau nggak pinjam SMI untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan kami dikasih pinjam 700 miliar. Kami menanyakan kepada mereka, ini pinjam bagaimana cara bayarnya? Mereka bilang, pinjam aja. Dari kita 1% dan nanti bukan dipotong dari APBD tapi dipotong dari DAU atau DAK yang kita usulkan. Kalau kemarin Bapak usul DAU 150 miliar, maka sekarang jangan usul 150 miliar, usul 300. Nanti kita potong dari situ sehingga jangka waktu 8 tahun itu sudah terbayar dengan pemotongan dari DAU dan DAK. Hanya itu yang kami jawab. Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk bisa merespon. Waktu Anda 1 menit, silakan. Pemerintah daerah boleh berhutang. Hampir semua daerah juga berhutang, negara pun berhutang. Yang paling penting adalah hutang itu dikelola dengan baik. Dan diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat prioritas terkait langsung dengan kepentingan masyarakat. Terkait dengan dana SMI, ada sekian ratus miliar yang mestinya dialokasikan untuk pemantapan jalan misalnya, untuk bina marga. Yang disesalkan kenapa 50% dari anggaran itu dipakai untuk pembangunan trotoar, sesuatu yang sebenarnya secara fisik masih dalam kondisi yang bagus sebenarnya. Ini adalah contoh, tidak bermaksud untuk menyerang siapa-siapa. Ini hanya contoh dan pembelajaran bahwa kalau hutang itu kita lakukan, kita pakai, kita pinjam, maka kita harus mengelola dia secara bertanggung jawab, ditujukan untuk proyek-proyek yang penting dan terkait dengan kepentingan umum. Dan tentu saja transparansi penggunaan hutang itu juga dibutuhkan. Oleh karena itu, menjadi beban, karena dia akan menjadi beban rakyat dan daerah satu saat nanti. Saya kira itu yang menjadi respon saya kepada pertanyaan itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Kebijakan yang diambil oleh seorang pimpinan itu tidak salah. Jadi apa yang diambil oleh beliau itu tidak salah. Akan tetapi dalam pengelolaan pemerintahan di bawahnya untuk menjabarkan apa yang beliau lakukan itu yang kurang tepat.
seperti yang dibilang, utang SME itu dalam rangka apa? Pemulihan ekonomi nasional. Apabila OPD di bawahnya memberikan saran masukan yang bagus, tentunya tidak dilakukan seperti apa yang dibilang oleh paslon nomor 3 tadi. Tapi sekali lagi yang saya tekankan, kebijakan tidak salah, hanya penerapan di bawahnya yang tidak baik dan tidak benar, sehingga semua proyek-proyek tidak koordinasi dengan DPR. Itu tidak mungkin gubernur sendiri yang melakukan itu. Harus ada saran masukan dari OPD terkait. Terima kasih. Baik, masih giliran pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali bertanya. Kali ini ditujukan untuk paslon nomor urut 3. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk bisa bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 30 detik. Pasangan nomor urut 3, Bapak Hendrik, ya, pendidikan di Maluku hingga saat ini masih menempati peringkat keempat, hampir sama dengan kita kemiskinan di Maluku atau terendah di Indonesia. Apa menurut Bapak strategi sebagai kepala daerah untuk mengeluarkan Maluku dari rendahnya tingkat pendidikan di Maluku? Sangat sederhana. Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 3 untuk bisa menjawab. Waktu Anda 1,5 menit, silakan. Rendahnya kualitas pendidikan Maluku adalah tantangan tersendiri bagi pemerintah kemarin, hari ini, dan hari esok. Sebenarnya beberapa faktor yang membuat kualitas pendidikan Maluku itu rendah. Kalau kita bedah masalahnya, antara lain misalnya infrastruktur pendidikan, ada sekolah-sekolah yang kekurangan ruang belajar, ada sekolah-sekolah yang kekurangan guru atau defisit tenaga pengajar, serta penyebaran tenaga pengajar tidak merata di 11 kabupaten kota. Di daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, itu kebanyakan mengalami defisit tenaga pengajar. Ke depan kita harus bekerja sama dengan Badan Pendidik Tenaga Kependidikan untuk memastikan kekurangan atau defisit tenaga pengajar ini harus diatasi. Hanya dengan demikian, didukung oleh infrastruktur yang memadai, maka kita bisa mengharapkan ada satu output atau hasil yang baik dari sektor pendidikan. Kita punya mimpi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkompetensi, dan berdaya saing. Tapi mimpi itu tidak akan mungkin terwujud kalau infrastruktur pendidikan dan semua sarana pendukung pendidikan tidak kita siapkan dari sekarang. Jadi saya kira ini adalah tantangan kita semua, bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat. Pemerintah juga harus memberikan insentif yang menarik. Insentif yang menarik dan rasional kepada tenaga-tenaga pengajar dan semua pihak yang terlibat dalam sektor pendidikan. Jika itu dilakukan secara komprehensif dan holistik, tidak parsial, dan tidak ada ekosektoral dalam sektor pendidikan, maka diharapkan Maluku akan keluar dari masalah kualitas pendidikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa berespon. Waktu Anda 1 menit, silakan. Masalah pendidikan memang di mana-mana pasti bermasalah, terutama di Maluku. Kita tahu sendiri bahwa Maluku adalah provinsi kepulauan. Luas wilayah Maluku sangat luas dan jumlah pulau yang ada di Maluku 1.340 pulau. Masalah pendidikan yang kami temukan di lapangan adalah masalah sekolah SMA. Karena di semua kabupaten kota sekolah SD dan SMP itu sangat banyak. Dan mereka kekurangan guru-guru. Jadi saya pernah dialog dengan masyarakat di salah satu desa. Saya bilang nanti kita tambah ruang-ruang kelas untuk sekolah-sekolah SMA. Mereka bilang itu tidak membantu, Pak. Karena sekolah berjauhan dengan desa mereka. Dan mereka mengharapkan, mereka meminta kepada kita, tolong kasih kita bis 2 setiap kampung untuk kita punya anak-anak bisa sekolah di SMA. Karena SMA ada di kecamatan. Baik, mohon maaf waktu habis. Selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 1 untuk bisa menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Baik, jadi kaitan untuk kita bagaimana meningkatkan pendidikan di Maluku, kita perlu bagaimana infrastruktur pendidikan. Saya kurang setuju tadi bikin bis dengan pulau-pulau kita terbesar. Bagusnya kita bikin kelas-kelas, menambah kelas. Kemudian kita lihat kita punya laboratorium, hasil pengamatan kita, hasil dari kita kampanye kemarin, itu perlu ada laboratorium baru yang apabila tidak
tidak terangkai atau tidak bisa kita buat satu-satu, kita buat lab terpadu di antara sekolah. Jadi itu bisa dipakai di beberapa sekolah. Begitupun bagaimana peningkatan kualitas pendidikan. Saya ingin nanti apabila kita terpilih, kita akan buat afirmasi pendidikan. Kita akan bantu masalah beasiswa dan kepada anak-anak yang ada. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Baik, kini giliran pasangan calon nomor urut 2 yang dapat mengajukan pertanyaan. Kesempatan bertanya ditujukan ke pasangan calon nomor urut 3. Kami persilahkan untuk paslon nomor urut 2 untuk bisa bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 30 detik, silakan. Saya ingin bertanya kepada calon gubernur nomor urutan nomor 3. Ketika kita mau jadi kepala daerah di satu tempat, saya ingin tanya, apakah berapa besar luas wilayah Maluku dan berapa besar luas daratan dan berapa jumlah pulau yang ada di Maluku dan perbatasan dengan negara-negara tetangga. Waktu habis Bapak, selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit, silakan. Baik, saya kira ini pertanyaan menarik dari paslon nomor 02. Maluku memiliki 1.340 pulau. Luas wilayah kita 790.000 kilometer persegi, ya, 719.000 meter persegi, 97% lautan, ya, 3% sebenarnya yang akuratnya 3,6%. Itu 7,6% itu daratan, 92,6% adalah lautan, dan yang berbatasan dengan negara Timor Leste, Australia. Jadi kalau saya kira negara-negara berbatasan itu adalah Timor Leste dan Australia, dan itu ada di kawasan Maluku Tenggara, Aru, KKT, dan Maluku Barat Daya. Saya kira demikian. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Ya. Bisa? Silakan. Ya sebenarnya itu pertanyaan yang sangat teknis. Kita mau dipilih menjadi gubernur yang berada pada level kebijakan. Ini bukan kita sedang ujian SMA, kira-kira seperti itu. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup Bapak? Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk bisa merespon. Waktu Anda 1 menit, silakan. Baik, pertanyaan dari pasangan nomor 2, pertanyaan yang baik ya. Dan memang sebagai pimpinan di Maluku, kita harus tahu jumlah pulau, kemudian luas wilayahnya, itu tidak salah ya. Jadi untuk menjawab tadi, kita punya luas lautan sebanyak 93%, sedangkan pulau kita hanya 7%. Sebetulnya maksudnya pertanyaan beliau itu larinya bagaimana kita mengembangkan laut kita yang begitu kaya. Sebetulnya itu. Jadi kemudian bagaimana perbatasan kita ya, perbatasan kita dengan Australia dan Timor Leste. Ini harus kita kembangkan, kita manfaatkan daerah-daerah terdepan tadi untuk pengembangan ekonomi kita. Bagus pertanyaan beliau. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu? Baik. Cukup Mbak. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Kedua paslon menjawab, ada yang mengena, ada yang masih kurang. Luas wilayah Maluku 712.498 km persegi yang terdiri dari lautan 92,4%. Yaitu 658.313 kilo. Sedangkan daratan 7,6%, yaitu 54.185 km persegi. Jumlah pulau 1.340 pulau dan kita berbatasan dengan negara-negara tetangga, yaitu MBD dengan Timor Leste, KKT Kepulauan Timor dengan Australia, dan Aru dengan Papua Nugini. Saya rasa itu yang kami jawab. Masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu? Terima kasih. Baik.
Bapak Ibu hadirin sekalian, sesi pasangan calon saling bertanya masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di debat pamungkas calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku 2024.